Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, mari kita mulai sekarang belajar mengenai gagasan-gagasan beliau tentang eksistensi. Kita mulai, ambil nafas sebentar untuk memfokuskan perhatian. Saya awali dari definisi eksistensi itu sendiri. Jadi eksistensi itu dari kata-kata ex dan sistens. Ini kalau kata sistens ini dari kata kerja sisto yang artinya berdiri. Kalau ex artinya keluar. Jadi eksistensi berarti kedirian, atau sering kita artikan keberadaan kita yang sifatnya otentik, unik. Jadi kalau teman-teman sering mendengar jadilah dirimu sendiri, jangan terpengaruh orang lain, hiduplah versi yang engkau inginkan. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan eksistensi. Jadi orang yang hidupnya tidak versi dirinya bisa dikatakan berarti dia tidak eksis. Tidak eksis kalau secara literal mungkin disebut tidak ada. Kalau pakai peribahasa Arab mungkin bisa dengan kalimat wujuduhu ka'adamihi. Adanya seperti tidak adanya. Ini menunjukkan orang yang tidak eksis. Nah, kalau eksistensialisme dalam gagasannya Karl Jaspers nanti fokusnya pada pencapaian eksistensi, bukan ontologi eksistensi. Jadi nanti dalam gagasannya Jaspers ini, eksistensi seseorang itu bukan sesuatu yang harga jadi atau harga mati. Tadi kan saya bilang, eksis itu ya hidup versiku, versi yang kita inginkan. Nah, dalam pendapatnya Jasper, yang kita inginkan itu tidak ada harga matinya. Jadi hidup ini selalu berproses. Mungkin versi terbaik diri kita, zaman kita kecil beda dengan zaman sekarang. Jadi eksistensi itu capaian-capaian dalam hidup kita, bukan ada paket jadinya atau ada rumus bakunya. Rumus baku itu misalnya, oh sampean ini harusnya jadi orang yang seperti ini, bla bla bla, itu yang enggak. Versi diri kita itu sesuatu yang bisa berubah, bisa berkembang. Jadi kita yang dulu mungkin beda dengan kita yang sekarang. Eksis 10 tahun yang lalu mungkin beda dengan eksis sekarang. Jadi ini eksistensi itu sifatnya capaian demi capaian, bukan standar baku atau pola baku yang tidak berubah. Nah, makanya di situ kemudian dijelaskan eksistensi itu tidak semata-mata bisa dilihat dalam aspek empirisnya saja. Jadi aku yang sejati itu tidak bisa hanya dilihat dari luarnya saja, tapi juga itu gabungan antara pikiran, keinginan, kesadaran, cita-cita hidup. Itulah paket diri kita. Jadi membaca seseorang, eksistensi seseorang itu tidak bisa dari luarnya saja, tapi harus utuh kesadarannya, cita-citanya, keinginannya. Itulah nanti eksistensi. Yang kedua, eksistensi itu bukan sesuatu yang diwariskan. Eksistensi itu bukan kok terus diberikan begitu saja, tetapi sesuatu yang kita upayakan. Jadi sesuatu yang kita raih, kita capai. Nah, meskipun
tentu saja dalam mencapai atau mewujudkan eksistensi ini, kita mempertimbangkan berbagai hal. Termasuk mungkin masyarakat sekeliling kita, mungkin juga sejarah masa lalu, mungkin juga buku-buku yang kita baca, dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya eksistensi itu perwujudan dari cita-cita, keinginan, kesadaran kita yang sifatnya senantiasa berkembang dari capaian ke capaian dalam berbagai kemungkinan. Jadi yang pertama ini ya, ini kesadaran awal. Paling tidak kita paham sekarang apa itu yang disebut eksis. Jadi tidak harus orang eksis itu orang yang misalnya followernya banyak, pengikutnya banyak, seperti logika kita hari ini. Meskipun begitu ya tidak selalu yang followernya banyak berarti tidak eksis. Yang penting parameternya eksis itu ketika seseorang menampilkan dirinya, mewujudkan dirinya sesuai kesadaran dan visi hidupnya. Itulah nanti yang disebut orang eksis. Makanya nanti Karl Jaspers ini membedakan antara existence dan existence. Yang satu pakai C, yang satu pakai Z. Jadi kalau existence yang pakai C, dalam bahasa Inggris ya, existence ini itu kenyataan diri kita. Sementara kalau existence yang pakai huruf Z ini adalah proses mengada. Proses mengada itu perwujudan diri kita sesuai visi dan keinginan kita. Kalau existence yang pakai C tadi sifatnya temporal, duniawi, empiris, fenomenal, terikat oleh ruang dan waktu. Ini yang oleh Jaspers disebut Dasein. Dasein itu beda ya dengan definisi Daseinnya Heidegger. Kalau Daseinnya Jaspers ini, Dasein itu keberadaan empiris manusia. Sejauh dia bisa dilihat dan diobservasi dari luar. Jadi kalau existence yang pakai C ini manusia sebagai fakta, sebagai objek. Jadi kalau kita belajar tentang seseorang baik sebagai individu atau sebagai makhluk sosial secara umum, ini namanya existence. Misalnya ya, saya belajar tentang atau menjelaskan seorang teman, misalnya temanku yang ini, dia itu orangnya pemarah. Meskipun demikian, dia ini setia pada kebenaran. Meskipun demikian, dia ini kita jelaskan secara deskriptif. Loh, yang kita jelaskan ini namanya existence. Penjelasan kita itu menjelaskan seseorang yang itu manusia yang eksis, yang tampak dari luar, yang kita observasi. Yang itu pasti saja sifatnya temporal, fenomenal, berada dalam ruang dan waktu. Beda dengan eksistensi ini. Kalau eksistensi ini ya sifatnya berkembang, proses. Jadi pembacaan kita itu tidak akan memadai untuk membaca seseorang di level eksistensi ini. Mengapa? Karena dia selalu berkembang, dia selalu berubah. Misalnya tadi saya mendeskripsikan temanku itu orangnya pemarah, orangnya begini. Loh, itu kan tadi. Sekarang mungkin sudah berubah lagi. Kenapa? Karena dia juga existence. Tidak sekedar existence pakai C. Jadi dia juga makhluk yang berkembang. Dia menghayati hidupnya dan terus bertindak sesuai pilihan-pilihannya sendiri. Makanya mungkin tadi kita sudah klaim dia pemarah. Tiba-tiba kok, lu sekarang kok sabar ya?
Berarti dia sekarang berubah. Terus kita menjelaskan, oh dia ini sekarang berubah jadi sabar. Tapi ini kok marah lagi, ada kasus apa sekarang marah lagi. Ya itulah manusia. Jadi penjelasan-penjelasan kita yang objektif tentang dia itu selalu terikat dalam ruang dan waktunya sendiri. Sementara dia sendiri sebagai manusia terus berkembang. Dia bertindak sesuai pilihan-pilihan hidupnya sendiri. Jadi ini penting kita bedakan diri kita sebagai fakta yang kelihatan dengan diri kita sebagai makhluk yang bebas, yang terus-menerus bertindak sesuai keinginan kita, sesuai pilihan-pilihan kita. Diri kita sebagai fakta yang objektif saja, itu namanya existence, menggunakan C, dan diri kita sebagai makhluk yang menghayati hidup, kemudian memaknai dan secara bebas bertindak sesuai pilihan-pilihan kita, itu namanya existence. Nah, jadi ngerti bedanya ya sekarang antara existen dan existence. Kalau dibunyikan ya sama, kalau dilihat tulisannya baru kelihatan bedanya. Paling tidak teman-teman ngerti sekarang yang menjelaskan manusia itu bisa dari dua dimensi ini. Kalau teori-teori sebelumnya mungkin menjelaskan manusia itu ya deskriptif saja, eksistensinya yang kelihatan saja. Sehingga kita sering tidak adil pada seseorang. Orang kita beri label-label, kita beri stereotype. Kita tidak melihat bahwa dia ini mungkin berubah, mungkin berkembang. Wong dia manusia, ada aspek eksistensinya. Oke, semoga bisa ditangkap ya. Kalau tidak ditangkap, yuk nanti diulang lagi. Dua dimensi manusia ini. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.